Di saat musim hujan seperti ini, pasti petani karet merasa tergesa-gesa. Karena kenapa? Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Di video kali ini, Petani Sukses akan berbagi sedikit tips ataupun trik yang sangat bermanfaat untuk para petani, khususnya petani karet. Apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah, di sini Petani Sukses akan memberikan sedikit ramuan atau racikan pembeku yang super kuat, super cepat dalam pembekuannya, walaupun di saat kita diterpa hujan. Tetapi terkadang banyak dari getah yang sudah kita peroleh, sudah kita sadap, banyak yang sudah terkena air hujan dan menjadi susu putih ya. Nah, karena tidak terkejar waktunya. Nah, di sini mungkin banyak dari petani karet itu hanya menggunakan satu obat. Nah, biasanya petani karet ketika melakukan pembekuan pada getah karet itu menggunakan satu racikan. Terkadang ada yang menggunakan pupuk TSP SP36 atau pupuk TSP ya, seperti ini. Ini memang juga bagus. Tetapi kalau sudah musim hujan, dia tidak akan cepat membeku. Kemudian ada juga teman-teman yang menggunakan tawas. Nah, seperti ini ya, tawas. Ini juga bagus dalam pembekuan, tetapi kalau sudah terkena hujan, keburu hujannya, maka tidak cepat membeku. Nah, masih lambat pembekuannya. Jadi banyak yang terbuang sia-sia. Nah, di sini Petani Sukses memiliki sedikit racikan yang sangat ampuh, yang sangat kuat dalam pembekuannya. Dan ini sudah saya praktekkan di musim penghujan seperti ini. Ini contohnya saya, ini habis kehujanan ini. Habis kehujanan, karetnya basah. Jadi tadi baru dapat satu baris melakukan pembekuan hujan. Nah, jadi terpaksa pakai racikan yang bagus ini. Adapun racikannya yang saya gunakan adalah yaitu menggunakan asam sulfat atau cuka, bukan cuka makan ini ya, cuka untuk biasanya untuk mengisi air aki atau mungkin untuk pembekuan getah karet. Tetapi kalau kita menggunakan terlalu banyak obat asam sulfat, cuka seperti ini efeknya tidak bagus pada pohon karet kita, tanaman kita, karena bisa merusak area sadapan ataupun merusak pohon, akhirnya menjadi cepat mati ataupun mati getah. Untuk racikannya, saya biasanya menggunakan tawas. Nah, saya memang menggunakan tawas yang pertama. Tawas ini tidak usah banyak kita gunakan, sedikit saja, kira-kira ada 5 butir ya. Nah, seperti ini, 5 butir. Lalu kita tambahkan sedikit saja, sedikit, beberapa tetes asam sulfat, karena ini sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai terkena kulit. Ini sifatnya panas terus gatel, bisa melepuh terkena tangan. Nah, kita campurkan sedikit saja, hanya beberapa tetes. Jangan terlalu banyak menggunakan asam sulfat itu. Ini hanya menggunakan hanya untuk campuran saja. Boleh teman-teman campurkan dulu di dalam
air sebanyak seperti ini, kemudian campurkan asam sulfatnya, kemudian baru dibagi-bagi di beberapa botol. Biasanya teman-teman menggunakan botol aqua seperti ini, bekas botol minum seperti ini untuk melakukan pembekuan pada getah karat atau latek itu. Jadi dengan menggunakan racikan ini lebih memudahkan kita dalam melakukan pembekuan, apalagi di saat musim penghujan seperti ini. Kalau kita hanya mengandalkan dengan pupuk TSP saja ataupun dengan tawas saja, itu tidak efektif dan bisa menghancurkan getahnya itu bisa hancur kembali kalau terkena air hujan. Tapi kalau kita menggunakan racikan ini, kita kasih asam sulfat dikit, asam cuka dikit, kemudian dengan beberapa butir tawas ataupun menggunakan pupuk TSP, ini lebih efektif dalam pembekuan pada getah karet gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini tadi sudah terkena air hujan. Karena tidak terburu, terkena air hujan. Jadi akhirnya saya ambil, kemudian saya beri racikan ini tadi, obat pembeku. Langsung seperti ini teman-teman, jadi itu. Jadi tidak menjadi susu, tidak dia. Langsung jadi. Jadi ini lebih efektif dalam melakukan pembekuan pada getah karet kita. Dan caranya untuk caranya untuk pembekuan menyemprotkan air ini cukup sedikit saja. Nah, nggak usah banyak-banyak. Baru kita aduk getah ini beberapa detik, tidak sampai 1 menit, tidak sampai setengah menit, getahnya cepat membeku. Dan ini salah satu contoh. Tadi hanya menggunakan satu bahan, dia sudah masih menjadi susu ya. Nah, jadi susu seperti ini. Nah, akhirnya banyak yang hancur. Nah, kan sayang sekali sadapan. Dan ini adalah salah satu contoh menggunakan satu obat membeku. Dan ini masih menjadi susu seperti ini ya, karena terkena air hujan dan banyak yang hancur. Nah, ini sangat tidak efektif sekali kalau menggunakan satu zat pembeku saja. Jadi kita harus menggunakan 2 racikan agar hasil kerja kita tidak menjadi sia-sia itu. Ini 1 hari hasilnya 1 sadapan full tadi. Nah, seperti yang tadi ya, yang seperti tadi itu juga full 1 kali sadapan. Dan di bawah sudah ada beberapa ini ya, tuh. Jadi kalau terkena air hujan sayang itu. Kita tidak bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Baik teman-temanku semua, baik sahabatku semuanya, mungkin telah sedikit resep ataupun tips yang bisa kami berikan. Semoga tips ini bisa membantu dan bisa memberikan inspirasi pada para petani agar bisa memaksimalkan dalam melakukan pembekuan pada getah karet atau getah latek ataupun pada getah latek agar tidak terbuang sia-sia. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam petani sukses.